Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja. Perkenalkan, nama saya Rifki Riza Fernando SE, mahasiswa PPG guru tertentu periode 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Non-Mention dengan NIM 251945113, mengajar di SMA Islam Andalusia pada hari ini, Kamis 11 September 2025. Saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja. Ini KTP saya. Dan ini demikian perkenalan saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelas boleh disiapkan. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, kita absen. Abrisam, Nadia Hasana, Zakia Ashifa Eli, Andika Wirasaki. Selamat pagi. Pagi. Allah. Ayolah kurang semua nih. Pagi luar biasa. Allahu Akbar. 1 2 3. Selamat pagi. Pagi. Oke, semangat ya. Gimana kabarnya? Sehat? Udah sarapan? Kita sebelum mulai kita bacakan dulu kesepakatan kelas. Yang pertama, pakaian rapi, tidak ada yang bajunya berbeda. Terus rambutnya rapi, bersihan. Tadi yang piket, Wandika piket. Hari ini, hari Kamis piket ya tadi ya. Sama pembelajaran kita harus mengutamakan adab, sopan santun, dan teman-teman kita harus tahu adab berdiskusi adalah membiarkan orang berbicara tanpa nyela dan jangan berbicara saat orang berbicara. Yang kedua, penggunaan HP dan smartphone lain hanya saat Ustadz izinkan. Paham? Sepakat? Setuju? Oke, baik. Saat kalian membeli jajanan di pasar, di kantin, apa yang menentukan harga barang tersebut? Oke, silakan. Apa? Kualitas. Lagi? Barangnya. Terus? Oke, tepuk tangan dulu. Siap, silakan. Harga di pasaran dia menentukan harga pasaran dan harga sewa tempat dia jual. Oh, baik. Yang menentukan tuh harga sewa lapaknya. Kalau orang di pinggir jalan dengan yang di toko pasti berbeda. Oke, baik. Kenapa? Cuaca. Kenapa cuacanya? Apa? Jumlah produksi. Karena tujuan belajarnya adalah semua siswa-siswa di sini mengidentifikasi bentuk-bentuk aktivitas ekonomi, produksi, distribusi, konsumsi. Yang kedua, menjelaskan peran pelaku ekonomi dalam aktivitas sehari-hari.
mendeskripsikan interaksi permintaan penawaran dalam pasar. Yang keempat, menentukan titik keseimbangan harga atau equilibrium. Kemudian membuat tugas kelompok dan membuat poster. Yang terakhir, mengaitkan nilai Pancasila di dalam aktivitas ekonomi. Semangat, kita ice breaking dulu. Semuanya berdiri, hitungan 3, 1, 2, 3. Oke, angkat tangannya. Angkat tangannya. Oke, semua 2, 3. Shoo. Ada yang bilang shoo. Oke, hitungan 3, semuanya duduk. 1, 2, 3. Oke. Sebelum mulai, Ustadz mau ngasih pertanyaan. Pertanyaan asesmen awal. Ada 3. Kalian boleh barcode ini. Semuanya HP dikeluarkan. Hitungan 10 semuanya udah selesai barcode. 1. Putarkan video ya. Ini banyak pedagang dan pembeli melakukan kegiatan ekonomi. Apakah kamu berpikir, kenapa ya harga sayur itu sekian? Fani 1, Fawa 1, Nadia 1, Raidul Islam 1, Banu Aji Umar 1. Ayo dikerjakan. Jadi situasi yang terjadi adalah harga lebih besar atau lebih tinggi atau lebih mahal dari harga keseimbangan. Itu tadi. Bagaimana caranya ini jumlah penawaran dan jumlah permintaan terjadi? Gimana sih? Yang udah selesai. Nomor 1, 2, 3 yang antar ada hadiahnya, silakan berdiri. 1. Oke, 2 B, ini B hadiah banyak hari ini Habib ya. Nah, B. Siapa? Dia malah duduk. Oke, 3. Terima kasih. Nanti kita kasih lagi stok ya, Mas. Dat, kasih Dat. Dika. Ayo, semangat. Dika mau beli apa nih? Ada impian nggak? Apa? Civic Turbo. Kalau Civic Turbonya harganya seharga HP, beli nggak? Mungkin belum, nggak rugi, tapi dia nggak happy. Halo, kamu nih pembeli, apa yang kamu rasain? Itu. Mantap, Mas. Terima kasih. Wes. Ayo, hitungan 10 semuanya selesai. 1. Sekarang mulai untuk diskusi, buatkan presentasi tentang kegiatan ekonomi dan belajar apa kita hari ini? Keseimbangan pasar. Yang pertama buat, silakan laptop, smartphone-nya boleh dikeluarkan. Buat melalui Canva, poster dan grafik, silakan dikerjakan. Untuk persentase pertama kelompok 1. Waktu 10 menit persentase kelompok yang ini. Oke. Nanti dibuatkan PowerPoint-nya. Yang kedua, teman-teman membuat poster. Yang ketiga, membuat grafik. Silakan pakai ChatGPT boleh, di HP boleh, cari inspirasinya sehingga waktu menjelaskan itu bagus. 1 sudah selesai, ready? Mantap. Oke, hitungan 3 semua teman-teman bawa kursinya, duduk. Kita belajar diskusi ya. Kelompok lain siap-siapkan pertanyaan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang mempresentasikan tentang kegiatan ekonomi di sekitar kita. Kegiatan ekonomi di sekitar kita. Ayo.
Yang lain dengarkan. Pertanyaan terbaik, konten terbaik kita kasih hadiah. Membuat makanan untuk siswa, guru memberikan layanan pendidikan. Distribusi itu definisinya adalah menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Contoh, Pedagang grosir yang menjual ke warung kecil. Pemanfaatan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Contoh di sekitar kita, siswa membeli jajanan di kantin, keluarga menggunakan Siklus kegiatan ekonomi itu berasal dari produsen, kemudian distributor dan konsumen. Nilai Pancasila dalam kegiatan ekonomi adalah gotong royong dalam produksi atau distribusi, kegiatan sosial dalam dalam harga barang atau jasa, kejujuran dan etika dalam transaksi. Studi kasus di lingkungan sekitar. Pasar tradisional di Batam atau kantin sekolah. Foto gambar sederhana, analisis singkat bagaimana produksi, distribusi, konsumsi terjadi di sana. produksi, distribusi, konsumsi itu adalah hal yang saling berkaitan. Pesannya, mari menjadi konsumen cerdas dan produsen yang jujur. Kesimpulan dari presentasi kami adalah produksi, distribusi, dan konsumsi adalah 3 aktivitas utama dalam kegiatan ekonomi. Ketiganya saling melengkapi dan membentuk sistem ekonomi yang berkelanjutan. Pesan kami adalah jadilah produsen yang jujur dan konsumen yang cerdas. Terapkan nilai Pancasila dalam setiap kegiatan ekonomi agar tercipta keadilan sosial. Ucapan terima kasih. Kelompok 1, apakah ada pertanyaan? Pola konsumsi dipengaruhi oleh apa? Dipengaruhi oleh apa? Izinkan saya menjawab pertanyaan dari kelompok ini. Nah, gitu baru mantap. Perkenalkan, saya Fawaz ingin menjawab pertanyaan dari Habibi. Pola konsumsi adalah pendapatan semakin tinggi pendapatan seseorang, maka semakin besar juga kemungkinan konsumsi barang dan jasa yang dilakukannya. Harga barang dan jasa, harga yang lebih rendah biasanya meningkatkan konsumsi, sedangkan harga yang lebih tinggi bisa menurunkan konsumsi. Gaya hidup dan tren sangat mempengaruhi jenis barang atau jasa yang dikonsumsi. Misalnya tren produk ramah lingkungan yang semakin populer. Masya Allah. Oke, dulu. Oke, Saya Alisa dari kelompok. dari kelompok 2 ingin bertanya. Terima kasih, kami coba jawab. Nah, Izin menjawab, nama saya Banu Haji. Dari kelompok nama lengkap lah biar ganteng. Banu Haji Omar Sayogi dari kelompok 1. Produksi, distribusi, barang jasa dihasilkan melalui kegiatan produksi. Tapi kalau tidak disalurkan, barang itu tidak sampai ke konsumen. Bagaimana kelompok kedua? Jawabannya bisa membantu, Bisa diterima. bisa diterima. Ini ada hadiah untuk yang bertanya dan menjawab ya. Oke, selanjutnya ini presentasi poster ya. Oke, ini poster yang dibuat dan sudah kita print dari kelompok 1. Aktivitas ekonomi, poster aktivitas ekonomi Ini kelompok adalah 1. ya. Gambar pertama itu adalah gambar petani atau produsen. Petani menghasilkan beras dengan menanam padi atau produksi yang kemudian dijual kepada pedagang. Petani berperan sebagai produsen, yaitu orang yang menghasilkan barang dan jasa. Gambar kedua adalah gambar seorang pedagang atau distributor. Pedagang membeli beras dari agen dan menjualnya kembali kepada seseorang atau keluarga atau distribusi. Pedagang berperan sebagai distributor, yaitu orang yang menyalurkan barang dan jasa. Gambar ketiga adalah gambar keluarga atau konsumen. Keluarga membeli beras dari pedagang untuk diolah menjadi makanan atau konsumsi. Keluarga berperan sebagai konsumen, yaitu orang yang menggunakan atau menghabiskan barang dan jasa. Oke, sekarang poster udah, berarti yang terakhir grafik. Siapa yang menjelaskan? Kelihatan nggak? Nah. Ini adalah tabel kelebihan penawaran dan kelebihan permintaan. Tanda E di tengah adalah equilibrium atau keseimbangan harga, yaitu kesepakatan antara penjual dan pembeli. Yang ini apa? Ini kurva penawaran dan permintaan. Kapan terbentuknya equilibrium? Jika ada kendala di antara pembeli dan penjual.
baru ada keseimbangan harga. Keseimbangan. Disebut dengan Equilibrium. equilibrium. Oke, mulai hari 2, 3. Atau equilibrium. 1, 2, 3. Equilibrium. Kembali. Kelompok 2, Ustaz kasih waktu 2 menit menjelaskan poster. Dan ini kelompok kami, ada saya, perkenalkan nama saya Dika, ini ada Abrisam, Alisa, dan Siva. Kami akan menjelaskan kegiatan ekonomi. Yang pertama yaitu produksi yang akan dijelaskan oleh Abrisam. Menambahkan nilai guna suatu barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. 2. Distribusi. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen. 6. Konsumsi dilakukan oleh konsumen sebagai pengguna akhir dari barang atau jasa. Apa ini? Gitu. Tadi kan padi, yang ini apa orang dorong-dorong itu? Ayo ditanyain aja. Dari kelompok. Oke. Apakah produsen bisa langsung berinteraksi dengan konsumen tanpa distributor? Mantap pertanyaannya. Tepuk tangan dulu pertanyaan ini, bagus. Mantap pertanyaan. Karena tidak ada E-commerce. kata Isam. Bukan kata isu, kata kelompok kami. Oh ya, kata kelompok kami. tanpa ada distributor, kegiatan produksi dan konsumsi tidak bisa karena tidak ada yang menyalurkan barang ke konsumen dari Sudah cukup jelas dari untuk kelompok 3? Nah, jangan takut. Ini mimbar bebas diskusi. Menurut Iya, menurut Izat kelompok 3, apa contoh toko tanpa produsen tanpa distributor? Pasti ada di sekitar kalian. Ustaz, saya mau beli iPhone. Harus kemana beli iPhone? Toko HP. Berarti ada distributor. Nah, gagal ya. Apa contohnya? Coba angkat tangan. Distributor. Nah, ya, mungkin dia diantar oleh e-commerce. Iya. Apa e-commerce yang ada di Indonesia? Shopee lagi. Tokopedia, Alibaba, Lazada, Blibli, Alibaba, Bukalapak. Banyak ya. Terima kasih kelompok. Ini kasih dulu, Bang, hadiah untuk kelompok 3. Terima kasih untuk waktu dan presentasi yang sangat bagus dari kelompok 3. Kita kasih aplaus paling panjang tepukannya untuk semua kelompok hari ini. Tepuk tangan dulu. Oke. Semangat ya, Gul. Oke, mantap. Ya, belajar hari ini, alhamdulillah diskusi sangat baik, tanya jawabnya baik, dan aplaus juga untuk semua penanya dan penjawab dan semua anggota kelompok. Penampilannya sangat bagus. Sekarang kita simpulkan pelajaran kita hari ini tentang kegiatan ekonomi dan keseimbangan pasar. Ayo, apa kesimpulan kita hari ini? Yang pertama, Membantu masyarakat membuat keputusan dalam menggunakan sumber daya. Oke. Menjadi dasar pembangunan suatu negara. Oke. Berperan dalam menciptakan keseimbangan antara kebutuhan dan ketersediaan jasa. Oke. Menunjukkan bagaimana kerjasama antar individu, masyarakat, dan negara dapat meningkatkan kesejahteraan bersama. Oke. Semuanya. Mantap. Itu kesimpulan kita. Sebelum kita mengakhiri kelas ini, mau semuanya standby di HP. Kita asesmen akhir. Ada 3 pertanyaan. Semuanya boleh maju ke depan untuk scan barcode. Nilainya akan keluar langsung. Jadi yang paling cepat ngerjakan, silakan angkat tangan. Ustaz, saya 100 gitu. Pakai Google Lens. Waktu 3 menit lah. Nah, kalau kurang dari 3 menit selesai, silakan angkat tangan. Saya tak. 2 menit lagi, 2 menit lebih lagi. Masukkan, Bi. Oke, berapa? 100 saja.
4, 5. Oke, sip. Selesai kita asesmen akhir. Terakhir kita melakukan refleksi capaian menggunakan kertas post-it. Jadi Ustadz mau semuanya dalam waktu 3 menit tuliskan di sini di kertas. Boleh langsung tempelkan aja di sini. Ya. Itu pertanyaannya ini. Refleksinya, apa pengetahuan baru yang kalian peroleh hari ini? Bagaimana manfaat memahami keseimbangan pasar dalam kehidupan sehari-hari? Apa yang kalian belum mengerti? Tulis saja ya. Ambil. Ayo ditulis, langsung ditempel di depan. Waktu itu pertanyaannya. Refleksi kita hari ini. Ini bagian. Tuh. Oke, untuk soal satu kertas, soal kedua satu kertas, soal ketiga satu kertas. Masing-masing orang 3 kertas. Cepat. Kan soalnya ada 3, jadi kertasnya 3. Jawab sesuai yang kalian dapat ya. Saya belum dapat hari ini apa-apa, tulis aja. Itu refleksi kita. Ya, apa yang kalian dapat dari belajar hari ini? Alhamdulillah Ustaz, saya ya ngapa? Nih 3. Harus 3. 3 ya. Oke. Ya 3. Sampai. Oke. Soal nomor 1, apa pengetahuan baru yang kalian peroleh hari ini? Yang kedua, bagaimana manfaat memahami keseimbangan pasar dalam kehidupan sehari-hari? Gak usah tulis soal, langsung jawaban aja. 1. Alhamdulillah Ustaz, dengan belajar keseimbangan pasar, saya ngobrol sama orang pasarnya udah nyambung gitu. Alhamdulillah. Ternyata saya belum paham bagian ini. Jelaskan aja. Mas pindah tadi. Oke, ini ada Ustadz bagi 3. Ini untuk soal 1, soal 2. Silakan ditempel ya. Ini soal 3. Orangnya jujur. Oke. Ayo, 1 menit lagi. Soal 1, soal 2, soal 3. Kalau ada ya tulis, kalau nggak ada ya tulis. Tulis apa adanya saja. Soalnya itu. Oh, soalnya ya. Soalnya yang pertama, apa pengetahuan baru yang kalian peroleh hari ini? Bagaimana manfaatnya bagi kehidupan?
Dan apa yang kalian belum mengerti? Siapa lagi yang belum? Sudah semua ya? Apa yang kalian tulis itu hanya refleksi. Nggak perlu ini ya, takut-takut. Tulis apa adanya. Oke, udah selesai semua. Terima kasih refleksinya, terima kasih belajarnya hari ini, terima kasih diskusinya hari ini. Semoga Allah mudahkan segala urusan kalian. Untuk minggu depan pertanyaan soal apa? Diskusi kita, diskusi lah ya, karena sama anak SMA diskusi. Belajar kita adalah tentang permintaan, penawaran, dan faktor yang mempengaruhinya. Apa? Diulang lagi. Permintaan, penawaran, dan faktor yang mempengaruhinya. Terakhir, kita punya apa? Punya sosok yang harus kita teladani dalam hidup, terutama karena kita belajar ekonomi hari ini. Ada nilai-nilai yang harus ada di dalam diri kalian. Menjadi pelaku ekonomi, menjadi produsen, menjadi konsumen, menjadi distributor. Alangkah eloknya kita sebagai umatnya, sebagai yang beragama Islam, alhamdulillah, karena hidayah Allah, jadikan Nabi Muhammad SAW jadi panutan, jadi kiblat kita untuk menjalani kehidupan, terutama menjadi pelaku ekonomi. Ya, karena Nabi itu terkenalnya waktu beliau pedagang, terkenalnya sebagai apa? Al-Amin, orang yang jujur. Jadi kalau beliau ngambil barang, saya modalnya 2.000, saya mau jualnya 2.500 gitu. Beliau terus terang aja, boleh, nih saya beli 1.000. Enggak, belum modal saya enggak sampai gitu. Beliau tidak ngambil banyak-banyak untung, beliau tidak membagus-baguskan barang yang dia jual, sehingga beliau mendapat julukan Al-Amin, orang yang jujur. Kalaupun di kehidupan nanti teman-teman, anak-anakku yang ku sayangi, tersayang, tercinta, ingin melakukan jual beli, ingin melakukan pekerjaan, libatkan Allah, libatkan keteladanan Rasul, ya, nilai-nilai itu. Jual barang, HP misalnya, Fawas mau jual HP, udah bosan nih pakai HP ini, jual di Facebook. Gan, angkut Gan, oke Gan, ketemu Gan, tapi dia nggak ceritain kalau HP-nya pernah jatuh. Sebaiknya kita sebagai orang Muslim, apapun yang kita jual, kita kasih tahu aja sama orang itu. Paham ya? Oke, bisa? Oke, terima kasih. Oke, terima kasih teman-teman. Oke, kita tutup dengan pembacaan doa. Untuk ketua kelas, boleh pimpin doanya? Sebelum mengikuti pelajaran doa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh.